Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfa Nuraini dari kelas PAIL dengan NIM 2012-10485. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai toharoh yang sebagai syarat UAS pada materi studi materi fikih di SMA atau SMK diampu oleh Bapak Frandi. Nah, yang pertama poin bahasan kita tentang toharoh itu pengertian. Pengertian toharoh ditinjau dari dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yang artinya bersih, kebersihan, atau bersuci. Nah, secara istilah ini, pengertian toharoh yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa kegiatan bersuci itu dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja, mandi, bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempatnya. Nah, mengapa sih bersuci itu penting? Setidaknya saya di sini mengambil 3 poin. Mengapa bersuci itu penting? Yang pertama, sebagai syarat sah ritual ibadah kita, teman-teman. Hal ini berdasarkan hadis yaitu miftahus sholati tahuru wa tahrimu hat takbiru wa tahlil wat taslimu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat itu adalah toharoh, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya, ritual ibadah yang dimaksud tadi itu apa saja teman-teman? Yang pertama ada sholat, kedua masuk masjid, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat melafadzkan Al-Quran, yang kelima tawaf, yang keenam sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, lalu ketujuh yaitu khutbah Jumat. Yang kedua, pentingnya bersuci yaitu disukai oleh Allah. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertoharoh atau membersihkan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Poin ketiga teman-teman, pentingnya bersuci yaitu sebagai bagian dari iman. Hal ini berdasarkan hadis at-tahuru syatrul imani, kesucian itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, selanjutnya mengenai toharoh. Toharoh ini ditinjau dari jenisnya, ada dua, yaitu secara hakiki dan hukmi. Untuk hakiki ini yaitu najis. Nah, dan hukmi itu yaitu hadas. Nah, pokok pembahasan kita ini sekarang yaitu toharoh yang ditinjau dari hakiki, dari jenisnya yaitu hakiki, mengenai najis. Oke, najis. Perlu kita ketahui, najis itu pembagiannya ada 3. Secara membersihkannya, secara menyucikannya ditinjau ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang untuk benda najis untuk bisa menjadi suci itu bisa dilakukan dengan 2 metode teman-teman. Yang pertama yaitu istihalah atau perubahan wujud. Yang kedua disama atau dibak gitu. Yang kedua yaitu benda suci terkena najis. Bagaimana benda suci ini yang terkena najis bisa menjadi suci lagi? Hal ini ada beberapa cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan menyuci. Yang kedua bisa penyiraman, disiram. Yang ketiga dikeringkan, pengerian. Keempat pengerian. Yang kelima kesetkan ke tanah. Dan ada beberapa poin nanti yang akan kita bahas. Pembagian najis berdasarkan tingkat pesuciannya ada 3 teman-teman tadi, yaitu ringan, pertengahan, dan berat. Yang pertama kita membahas tentang najis ringan atau najis mukhaffafah. Hal ini yaitu ditunjukkan oleh berupa kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun selain air susu ibu.
Nah, hal ini batasnya yaitu 2 tahun. Mengapa dikatakan najis ringan? Karena yang pertama, menyucikannya cukup ringan. Yang kedua, cukup dipercikan dengan air, yaitu meski masih ada najis yang sudah dianggap suci. Tinggal mercik, walaupun najisnya itu masih ada, tetap dianggap suci. Hal ini berdasarkan dalil, yaitu yugsalu mim baulil jariyati wa yurashu mim baulil gulami. Dari As-Sami' radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci dengan air. Dicuci. Sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Hadis ini riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, begitu teman-teman. Yang kedua, kita membahas najis berat dulu mukhaladzah. Mengapa dikatakan najis berat? Karena cara mensucikannya tidak cukup hilangnya warna, rasa, dan aromanya teman-teman. Hal ini harus dengan ritual khusus, dibasuh dengan 7 kali dengan air, salah satu basuhan dicampur oleh tanah atau debu itu. Hal ini berdasarkan dalil, yaitu tahuru ina'i ahadikum id wa balagha fihil kalbu ayuksilahu sab'a marratin aw lahunna biturabi. Akhrajahu Muslimun. Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, contoh najis mughaladah di sini ialah ada 2, yaitu anjing dan babi. Anjing ini baik masih hidup atau bangkainya. Menurut Syafi'i dan Hambali, seluruh bagian anjing adalah najis, bukan hanya air liurnya saja. Nah, dan babi ini menurut selain itu babi teman-teman, semua ulama sepakat bahwa bangkai babi itu adalah najis. Sedangkan kalau babi hidup, ini ada perbedaan ulama. Menurut jumhur ulama adalah najis berdasarkan kias analogi dengan anjing. Nah, bahkan babi itu dianggap lebih buruk dibanding anjing. Akan tetapi, menurut Imam Malik, babi yang hidup itu tidak najis, tapi bangkainya najis. Nah, pertanyaan teman-teman, lalu untuk menyucikannya ini, apakah bisa digantikan oleh sabun? Debu tersebut apakah boleh diganti oleh sabun? Nah, berdasarkan penjelasan dalam kitab Kifyatul Ahyar oleh Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni dapat disimpulkan ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, sabun bisa menggantikan debu sebagaimana benda lain, yaitu selain batu bisa menggantikan batu saat istinja. Ini adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi dan kitab Ru'usul Masail. Kedua, sabun tidak bisa menggantikan debu saat mensucikan najis anjing. Hal ini karena apa? Penyucian najis anjing berkaitan dengan debu, bukan dengan lainnya. Karena itu, sabun atau lainnya tidak bisa menggantikan debu. Ini adalah pendapat Imam Rafi'i. Yang ketiga, jika tidak ada debu, maka bisa digantikan oleh sabun. Sebaliknya, jika ada debu, maka tidak boleh digantikan oleh sabun. Ada 3 pendapat. Nah, selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang najis pertengahan, najis sedang atau mutawasitoh. Batasannya itu selain najis ringan dan berat. Contohnya, darah, nanah, mutah-mutahan itu, terus sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, berupa padat, cair, ataupun gas atau kentut itu. Yang padat itu berupa kotoran, batu ginjal, dan lain-lain. Cair berupa kencing, mazi, wazi, darah. Yang gas itu berupa kentut misalnya. Bangkai juga termasuk najis pertengahan, yaitu bisa dikatakan bangkai apabila disembelih tidak secara syar'i. Yang kedua, matinya itu tercekik, tertanduk, tenggelam, teratup batu ataupun lainnya. Yang ketiga, potongan tubuh hewan hidup. Ya, potongannya pun bisa dikatakan bangkai. Nah, pensucian dihilangkan secara fisik, yaitu dengan hilangnya warna, rasa, dan aromanya. Metodenya ini ada beberapa teman-teman, yaitu ada di pencucian. Yang kedua, secara penyiraman. Yang ketiga, dengan menambahkan air hingga 2 kulah atau hingga melebihi 2 kulah. Yang keempat, yaitu pengeringan sama kulit. Yang keempat,
Yang kelima, pengerian. Apabila ada najis dikeri. Yang keenam yaitu pengelapan atau digosok dengan kain. Yang ketujuh, dikasatkan ke tanah. Yang kedelapan, secara istihalah atau perubahan wujud. Nah, dikerik tadi teman-teman. Hal ini ada suatu riwayat yaitu ketika peristiwa Aisyah mengerok atau mengerik bekas mani Rasulullah SAW dengan kukunya. Ada begini riwayatnya. Kuntu afrukul maniyya min sabi Rasulillahi idza kana yabisan. Dahulu aku mengerik bekas mani Rasulullah SAW bila sudah mengering, yaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kedua, secara penyiraman. Hal ini dengan dasar qama a'rabiyyi fabala fil masjidi faqama ilaihin nasu yaqa'u bihi faqala an-nabiyyu da'uhu wa ariqu ala bawlihi sajalla mimma'in aw dhanuban mimma'in. Seorang Arab dusun telah, ini ada peristiwa begini. Seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Nah, orang-orang yang ada di masjid itu berdiri dan menindaknya. Namun Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja dulu. Siramilah di tempat kencingnya itu, yaitu berupa seember air. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini teknik penyiraman. Nah, selanjutnya itu penambahan air tersebut, teman-teman, yang tadi jelaskan. Bila ada di suatu tempat terkena najis, hal ini diisukan dengan menambah air. Contohnya ya, ini sumur. Sumur ini hanya berisi kurang dari 2 kula. Dia kejatuhan bangkai ataupun najis sehingga aromanya, baunya tercium. Hal ini cara mencucikannya jadi ditambah dengan air hingga apabila ada aroma harus hilang. Warna, aroma, bau itu harus hilang. Selanjutnya penyamakan. Penyamakan ini ada dalilnya, itu iza zubiqal ihabu faqad tahuru. Bila bangkai yaitu berupa kulitnya telah disamak, maka telah menjadi suci. Nah, menurut Imam Hanafi dan Syafi'i ini suci, namun menurut Imam Maliki dan Hambali tidak suci. Selanjutnya istihalah, perubahan wujud menurut Imam Hanafi, yang itu pertama dalam khomer dari anggur. Anggur ini dibuat dari khomer ini dibuat dari anggur. Anggur diambil sari buahnya, akhirnya difermentasi menjadi khomer. Khomer ini bisa menjadi suci apabila berubah menjadi cuka dengan cara proses alami tanpa bantuan manusia, begitu. Dan kedua contohnya babi ini dibakar menjadi debu, menjadi arang. Arangnya ini apabila dibuang di laut, dia diubah, air laut ini diproses jadi garamnya jadi suci, gitu. Lalu diusap dengan kain tadi tekniknya. Pendapat Hanafi, para sahabat Nabi Muhammad SAW saat sholat dengan menyelipkan pedang di pinggang mereka. Pedang itu bekas membunuh orang kafir dalam jihad. Pedang mereka itu tidak dicuci, teman-teman, tetapi hanya diusap dengan kain. Khusus berlaku pada benda yang licin seperti pedang atau kaca. Selanjutnya yaitu dikasatkan ke tanah. Dengan ada riwayat dari Abu Daud, yaitu berbunyi iza ashabahu fa ahadikum aw na'lahu adan falyadluhuma fil ardi wal yusallu fihima fa inna zalika tahuru lahuma. Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis, maka kasat-kasatkan ke tanah dan sholatlah dengan memakai sandal itu, karena hal itu sudah mensucikan. Selanjutnya dijemur hingga kering. Nah, hal ini pada proses tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najis menjadi suci, yaitu dengan dalil ayyuma ardin jafat faqad zakat. Tanah yang telah mengering, maka tanah itu telah suci. Nah, menurut Imam Hanafi suci, namun
Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, tidak suci kecuali disiram air dulu. Nah, tadi teman-teman sudah paham apa belum? Sudah paham kan mengenai najis tersebut, cara pensuciannya, penggolongannya, begitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.